Selamat malam, shalom, selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Puji nama Tuhan. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, setelah berlelah sepanjang hari ini dengan segala aktivitas kita, mari kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Oleh karena pemeliharaan Tuhan begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Malam hari ini kita akan renungkan firman Tuhan yang judulnya adalah Allah sempurna dan kudus. Bapak Ibu Saudara, kita akan baca ayat firman Tuhan di dalam Imamat 11 ayat 44 sampai 45 yang bunyinya demikian. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguruskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku kudus. Ya. Penekanannya adalah di sini, di ayat 45 yang terakhir dikatakan, jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwa kita mempunyai Allah yang benar-benar, Allah yang hidup, kemudian Allah yang kudus, Allah yang selalu mengasihi umat ciptaannya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa manusia pada awalnya diciptakan dengan tujuan agar selalu bersekutu dengan Tuhan. Dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 bagaimana Allah menciptakan dunia ini termasuk isinya dan termasuk manusia. Allah menciptakan Adam, manusia yang pertama. Dikatakan di situ Allah menciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Berarti Allah merencanakan manusia itu adalah hidup di dalam kehidupan yang kudus sebagaimana Allah itu sendiri. Karena dikatakan segambar dan serupa dengan Allah. Kemudian Allah menciptakan kembali pendamping, penolong daripada Adam, yaitu Hawa, dari tulang rusuknya. Tujuannya tetap sama. Karena Allah mengambil dari apa yang sudah diciptakannya, dari tulang rusuknya. Allah tidak menciptakan sesuatu dari yang lain. Jadi tetap tujuannya adalah ciptaannya sebagaimana Allah itu sendiri, segambar dan serupa dengan Allah. Dan kalau kita melihat bahwa Allah itu adalah kudus, Allah itu adalah sempurna, makanya kita lihat bahwa tujuan Allah agar setiap manusia ini hidup sebagaimana Allah hidup, yaitu Allah kudus. Bapak Ibu Saudara, tetapi di dalam perjalanan waktu, kemudian kita tahu bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa oleh karena tertipu oleh iblis, yang memutarbalikkan firman daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini mari kita renungkan. Kita bersyukur sebagai manusia, sebagai keturunan daripada Adam dan Hawa, seharusnya setiap kita dikatakan binasa oleh karena manusia sudah berdosa, ada di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-19. Saudara, kita melihat bahwa manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah, Kitab Roma katakan itu. Dan oleh karena dosa, manusia seharusnya mati. Nah, kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, berbanding terbalik dengan sifat daripada Allah kita, yaitu Allah kita itu adalah sempurna dan kudus. Walaupun pada awalnya manusia diciptakan segambar dan serupa Allah, tujuannya adalah itu. Allah tidak dapat berbuat dosa, tapi ternyata manusia ciptaannya, oleh karena diberikan free will, kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk melakukan sesuatu, lalu manusia jatuh di dalam dosa.
Tetapi berbeda dengan Allah kita, ya. Allah tidak pernah melakukan dosa, ya. Allah itu tetap, ya, dengan pribadinya, yaitu sempurna dan tidak, ya, dikatakan bahwa Allah sempurna dan kudus. Ya, Allah itu kudus, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menginginkan setiap orang yang percaya kepadanya untuk, ya, hidup sebagaimana kehendak Tuhan. Ya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai dengan 16 dikatakan supaya manusia itu jangan hidup lagi di dalam masa-masa kebodohan kita, hidup di dalam dosa. Dan ayat 16 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu Saudara, kalau ayat tadi kita baca bagaimana Tuhan mengatakan bahwa jadilah kudus sebab aku ini kudus. Ini menyatakan pribadi daripada Allah begitu kudus, dan Allah tidak mau, ya, ada dosa lagi di dalam kehidupan manusia. Saudara dan saya sudah mendapatkan kasih karunia yang terbesar daripada Allah, yaitu kita mendapatkan pengampunan dosa oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus, yaitu Allah itu sendiri atas kayu salib. Sehingga saudara dan saya sudah dibenarkan di hadapan Allah. Oleh karena itu, mari kita akan belajar untuk terus-menerus setiap hari untuk hidup sempurna dan kudus sebagaimana Allah kita kudus. Memang Bapak Ibu Saudara, selama kita masih hidup di dunia ini, kita tidak mungkin akan sempurna dan kudus sebagaimana standar daripada Allah. Tapi kita harus belajar. Jangan lagi kita tertipu oleh iblis, ya. Kalau yang lalu saya pernah ingatkan di dalam renungan kita, jangan jatuh di lubang yang sama, ya. Malam hari ini Tuhan yang mengingatkan setiap kita untuk hidup kudus, ya, untuk belajar hidup kudus, belajar hidup sempurna, sebagaimana Allah kita sempurna, ya. Kita percaya kalau kita berusaha untuk hidup sebagaimana Tuhan hidup, Dia itu adil, ya. Mazmur 145:17 dikatakan Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Kalau saudara dan saya sudah berusaha untuk itu, dan kita, ya, tahu bahwa kita manusia tidak mampu untuk melakukan itu, tapi Allah kita sanggup, ya, untuk menyempurnakan kita. Dan tiba nanti saatnya, saudara dan saya, kita akan berkumpul kembali dalam kerajaan sorga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itulah kita akan hidup bersama-sama dengan Dia, Allah yang sempurna, Allah yang kudus. Dan saudara dan saya, kita akan disempurnakan, ya, dan kita akan menjadi serupa dengan Allah kembali sebagaimana, ya, yang diinginkan oleh Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, mari kita belajar untuk hidup setia di dalam kehidupan kita sebagaimana Allah itu setia di dalam kehidupan kita. Dia senantiasa, ya, berlaku yang adil terhadap kita. Oleh karena itu mari setiap kita belajar. Kita belajar Bapak Ibu Saudara. Memang kita tidak sempurna, ya. Tetapi kalau kita mau belajar, ya, sebagaimana ada lagu lama dikatakan seperti Yesus, ya. Itu saja, ya, yang ku inginkan, ya, dalam jalanku menuju ke sorga. Aku mau seperti Yesus. Dalam arti kata apa? Kita mau belajar Bapak Ibu Saudara untuk hidup benar di hadapan Tuhan, untuk hidup sempurna di hadapan Tuhan. Memang banyak tantangan dalam kehidupan ini, tapi mari kita belajar, karena kita percaya Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, dan Allah selalu setia, ya. Dalam 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bapak Ibu Saudara, memang manusia sering, ya, tidak setia di dalam perjalanan hidup ini kepada Tuhan. Tapi mari kita belajar, ya, belajar kepada Dia yang setia, ya. Dia yang mau berkorban buat saudara dan saya, agar saudara dan saya mendapatkan kembali keselamatan itu, ya. Tuhan akan memberkati setiap kita. Tuhan
Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru setiap hari jika kita terus berharap kepada Dia dan kita berjalan ya dalam jalan-jalan kehendak Tuhan, hidup sebagaimana Tuhan kehendaki, belajar untuk menjadi sempurna dan kudus di dalam kehidupan kita. Walaupun banyak tantangan, saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.